dugaan arogansi dari penyidik Ditreskrimum Polda Bali yang inisial FAA selaku PS Panit di Ditreskrimum Polda Bali. Mengapa kita mengadukan? Karena pada tanggal 7 Juni penyidik Ditreskrimum Polda Bali mendatangi rumah klien kami, yaitu Villa Jedar di Denpasar, Bali, dengan meminta Toyota Alphard B73DAR milik klien kami, meminta untuk diamankan bahasanya. Tetapi di situ kami cuma diberikan surat tanda penerimaan, di mana dalam surat tanda penerimaan mobil tersebut tidak ada sprint sita. Harusnya mengambil barang bukti itu didahului oleh sprint sita juga, dan itu dilakukan dalam rangkaian penyidikan, bukan penyelidikan. Tapi di sini hanya berdasarkan surat perintah lidik. Artinya kita memohon adanya due process of law. Penegakan hukum itu harus adil dan tidak memihak. Oleh karenanya kami pun sempat menyurati Polda Bali pada saat itu. Nah, ini fotonya ya, kami tunjukkan fotonya Polda Bali pada saat mengamankan Alphard B73DAR. Kami sengaja, kami masih kami masih menghargai, jadi kita masih sensor di sini. Ini fotonya ya. Oke, saya lanjutkan. Pada tanggal 22 Agustus, kita menyurati Polda Bali menanyakan permohonan informasi dan klarifikasi terkait pengamanan mobil tersebut. Tetapi kita tunggu lebih dari 7 hari tidak pernah ada tanggapan. Sehingga tanggal 1 September kita menerbitkan pengaduan di Propam Mabes Polri. Telah diterbitkan pengaduan tersebut. Dan setelah kita melaporkan tanggal 1 September, baru ada jawaban dari Polda Bali, yaitu tanggal 8 September. Di mana di situ surat daripada Polda Bali menjawab permohonan informasi dan klarifikasi pihak kami, menyatakan bahwa mobil B73DAR milik klien kami telah dipinjam pakaikan terhadap seseorang yang inisialnya IKS. Dan di sini yang perlu kami sesalkan, harusnya klien kami selaku pemilik ini dikonfirmasi dulu sebelum itu diizinkan izin pakai tersebut diminta oleh seseorang. Karena harus diingat, digarisbawahi, ngambil barang tersebut pun ada di pekarangan klien kami, tapi klien kami tidak pernah dipanggil, seakan-akan tidak digubris hak hukumnya. Oleh karena kami melapor di Propam Mabes Polri. Kan begitu kan? Nah, tanggal 8 baru ditanggapi oleh mereka. Dan hari ini juga kami dari Divpolri Mabes Polri dikasih info bahwa sudah ditangani juga, dilimpahkan ke Karwasidik Bareskrim Polri. Jadi kita akan menindaklanjuti proses pengaduan kami ini yang sudah kami ajukan di Divpolri Mabes Polri tanggal 1 September 2022. Jadi begitu teman-teman terkait pengaduannya. Ya, sebagaimana yang kita lapor pengaduan pada tanggal 15 Juli 2022 yang kita laporkan di Polda Metro Jaya. Nah, informasi yang kita dapat bahwasanya terlapor sudah dipanggil 1 kali oleh pihak Polda Metro Jaya, akan tetapi sampai saat ini kita belum dapat info selanjutnya. Nah, kita di situ sudah sampaikan semua bukti kita terkait saksi-saksi yang menerima dana dari korban terlapor, akan tetapi para saksi inilah yang diperintahkan oleh terlapor untuk menerima dana tersebut dari korban. Nah, harapan kami karena dugaan tindak pidana dan penipuan tersebut, dan kami sudah serahkan semua bukti kami, saksi kami, harapan kami ini menjamin kepastian hukum klien kami dan hak konstitusional klien kami agar dilakukan pemanggilan secara paksa tentunya ke depannya demi terjaminnya kepastian hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, di mana itu harus ada kepastian hukum yang berkeadilan. Dan besar harapan kami, Bapak Kapolri juga mendengar perkataan kami ini dan Kapolda Metro Jaya juga mendengar ini, agar supaya bisa jelas kasus ini, agar klien kami mendapatkan haknya, merasa adil dan tetap percaya kepada Polri. Cara seperti itu. Ini hujan nggak apa-apa ya guys? Nggak apa-apa, dikit lagi. Agak patah aja bang. Tambahan dari saya sedikit ya teman-teman. Wah, hujan ini. Hujan ini. Hujan. Minggir di situ boleh ya? Bang. Salah. Dalam situ aja. Dalam. Dari sini nih. Ya. Duduk nih. Ya kan? Jangan ini bang, ketemu. Bang Teddy, Mas Oki.
Audio Bang Teddy. Audio Bang Teddy. Erik. Aku. Rik. Ya. Saya di sini aja Kak. Itu. Pop. Ini. Masih orangnya. Dikit lah biar ada space juga. Duduk aja dulu Kak, duduk dulu nggak apa-apa. Mana. Udah ya teman-teman. Oke. Oke, dari saya ada tambahan dikit. Di sini saya minta penyidik Polda Metro Jaya untuk segera memberikan kepastian terkait laporan kami, karena pasal yang terkait ini adalah pasal 378 Junto 372, ya kan, yang terbit di tahun 46. Berarti ini bukan pasal yang harus dipelajari lagi atau ada penyesuaian atau apa. Ini udah pasal yang sudah ada. Jadi pertanyaan kami itu adalah kenapa bisa lemot dan lama kayak gini. Jadi saya juga berharap penyidik Polda Metro Jaya bisa lanjutin kasus ini dan memberikan kita kepastian untuk keadilan kami. Jadi selain itu, kalau terlapor Stefanus diduga telah memenuhi unsur-unsur pasal yang kami laporkan, agar segera dilakukan upaya paksa. Jadi ya itu sih dari saya teman-teman. Mungkin kamu ada tambahan? Ada tambahan? Ya, kalau dari saya ingin penegak hukum di Indonesia itu bisa adil dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga orang yang seperti saya yang melapor dan mengadukan bisa mendapatkan kepastian hukum. Saya juga berharap suara hati saya bisa didengar oleh Pak Kapolri agar untuk orang seperti saya bisa mendapatkan keadilan ketika kami sedang berjuang mencari keadilan di negeri ini. Itu aja sih dari saya. Terima kasih teman-teman. Mungkin ada pertanyaan. Kalau perkembangan yang di Bali sendiri sejauh ini seperti apa sih? Iya. Perkembangan kasus yang di Bali sendiri. Perkembangan yang kasus di Bali itu adanya laporan polisi dari pihak lain, kan begitu. Tetapi barang pada saat itu B73DAR ada dalam pekarangan kita, pada saat itu sudah ada di kita. Sebelum ke terlapor Stephen ini. Kemudian Polda Bali datang, Treskrimum, datang ke tempat pekarangan milik klien kami. Makanya tadi kami tunjukkan foto-fotonya juga. Meminta mengamankan. Karena klien saya juga menjalankan prinsip kehati-hatian di situ, prudential principle. Dia takutnya ini orang yang ngaku-ngaku saja atau bagaimana. Dicek, bener nggak ini dari Polda Bali? Sampai akhirnya kartu anggota ada, surat tanda terima diberikan. Nah kita percaya, oke, berarti ini anggota Polri demi pro justisia, kan begitu kan, demi keadilan. Kita serahkan. Tetapi setelah saya cek, kok ini dilaksanakan ada dugaan malprosedur ya. Dilakukan karena masih SP lidik. Tidak dilakukan dalam SP penyidikan. Beda loh, penyelidikan dengan penyidikan itu. Sebagaimana Perkap 6 tahun 2019 pasal 10, upaya paksa itu dilakukan dalam tahap penyidikan, bukan penyelidikan. Dan itu pun jelas kalau menurut KUHP, penyitaan itu harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan sebagainya. Tetapi ini dilakukan hanya berdasarkan SP lidik. Dan kita menunggu sebenarnya, mungkin akan diberitahukan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Tetapi tidak, justru kita yang bersurat baru dikasih informasi. Setelah kita lapor di Propam, dikasih informasi bahwa telah dipinjam pakaikan. Nah ini yang kami sesalkan, dan kami pasti juga akan melakukan upaya hukum lebih lanjut terkait hal ini. Karena berarti orang yang membeli, ya kan, orang yang membeli patut diduga, yang membeli barang itu terhadap si terlapor Stephen, patut diduga ada pasal penodaan juga, 480. Itulah dugaannya. Dan kita akan teruskan, kalau kita bicara materi hukum, kita akan fight secara materi hukum. Kan begitu. Ini karena hak hukum daripada
klien kami, hak warga negara konstitusional menjamin negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Kan begitu. Kak Vincent sama Kak Julius sendiri mungkin sampai saat ini belum menemukan titik terang mungkin untuk masih mengganjal juga masih kalian berdua gitu. Yang pasti belum ya, dan masih dalam proses. Makanya kami masih berusaha bolak-balik terus memperjuangkan hak-hak keadilan buat kita gitu. Kita itu tetap berjuang, makanya kan tadi pagi kita kan juga dapat kabar laporannya kan naik sampai ke Bareskrim. Jadi bentar lagi kita akan datengin dan kita juga akan minta informasi selanjutnya. Jadi kalau pertanyaan itu belum bisa dijawab.